kita review dan unboxing seenak apa dan worth it apa untuk remote Radio Master ini. Langsung saja kita buka bungkusnya. Nah, ini adalah produk dari Radio Master. Nah, kita sudah buka dan ini adalah tampilan kotaknya. Kita sudah nampak untuk remote-nya. Ini adalah siluet untuk gambar remote-nya, yaitu Radio Master Pocket YLRS. Oke, kembali lagi bersama saya Bima, aka my channel Date Bima. Oke, pada kali ini kita akan unboxing remote control dari Radio Master, yaitu Radio Master Pocket YLRS. Nah, ini adalah remote Radio Master yang paling terjangkau untuk drone FPV ataupun RC sejenis yang support YLRS yang lainnya. Ini adalah remote yang sangat worth it untuk di harganya di 1 juta kecil ya. Ini bisa didapatkan di harga 1.100.000, 1.200.000 sampai hingga termurahnya di 900.000. Oke, kita tanpa lama lagi kita akan unboxing remote Radio Master Pocket YLRS ini. Di sini untuk tampilan kotaknya ada logo Radio Master di sisi kanan dan juga kiri dan tengah, dan di belakangnya ada spesifikasi dari remote Radio Master ini, dan di sini juga ada tampilan dari sisi kiri dan kanan untuk remote Radio Master Pocket itu sendiri. Dan ini bisa dilihat ya, untuk antenanya bisa di adjustable, bisa dilipat juga. Dan ini untuk spesifikasinya dari Radio Master Pocket yang sudah sangat mumpuni lah untuk di jarak 10 sampai 5 km ya. Dan ini juga bisa support modul eksternal biar bisa jarak ke lebih jauh lagi dengan modul eksternal yang disediakan oleh Radio Master untuk Radio Master Pocket ini. Jadi kita bisa menambahkan modul eksternal lagi di Radio Master Pocket ini. Kita tunggu lama-lama lagi, kita langsung buka. Oke, kita buka di sini. Nah, ini adalah tampilan dari dalam kotak Radio Master Pocket YLRS. Kita buka penutupnya. Nah, ini adalah pouch, dan ini adalah pouch dari remote Radio Master Pocket warna putih, dan ada gambar Radio Master Pocketnya. Kita taruh sini sebentar, nanti kita unboxing. Kita lihat dulu kelengkapan apa saja yang kita dapat ketika kita membeli remote Radio Master Pocket ini. Ini apa ini? Seperti garansi ya. Ya, seperti stiker garansi. Oke, kita taruh sini dulu. Di sini ada panduannya. Oke, buku panduan dengan bahasa kanji dan juga bahasa Inggris tentang apa-apa saja yang ada di Radio Master Pocket, dan juga switch apa saja yang ada di Radio Master Pocket 2,4 GHz Watt Start Guide. Oke, kita taruh ini dulu. Dan kita juga mendapatkan apa ini, kunci L dan juga apa ini, pair untuk apa ini, untuk mungkin untuk ininya, untuk throttle-nya ya. Jadi kita bisa setting untuk throttle-nya, bisa ringan, bisa agak keras dengan menggunakan pair ini, dengan membuka bagian belakang dari Radio Master Pocket ya. Kita mendapatkan pair dan juga kunci L, sangat lumayan membantu juga. Nah, ini ada apa? Ini ada kartu garansi ya. Jadi kita kalau membeli Radio Master Pocket juga mendapatkan garansinya. Oke, langsung saja kita bersihkan ini dulu biar terlihat kita fokus untuk reviewnya. Oke, di sini kita juga mendapatkan kabel data ya untuk bermain simulator ataupun untuk charger. Ini USB Type-C to USB to Type-C yang sangat berguna untuk main simulator dan juga untuk meng-charge remote ini sendiri. Oke, sangat berguna ya. Oke, langsung kita ke remote-nya. Ini sangat nyaman ya, dikasih pouch kayak gini, sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Oke, kita buka. Oke, langsung saja kita buka pouch Radio Master Pocket ini.
Nah, kita taruh sini dulu. Nah, ini adalah remote Radio Master Pocket YLRS 2026 warna kuning. Nah, ini adalah tampilannya dari Radio Master Pocket yang terbaru warna kuning. Nah, di sini ada tombol enter ya untuk setting di layar. Dan ini ada page sebelumnya, page 1 dan juga tele. Dan di sini ada tombol sistem dan modul. Ada tombol power, ada tombol throttle untuk setting dua throttle ini, dan ada layar, dan ada logo Radio Master. Dan ini untuk switchnya ya, untuk penggerak dari throttle-nya. Jadi ini bisa dilepas pasang. Jadi ini salah satu keunggulan dari Radio Master Pocket ya, untuk penyimpanannya itu sangat rapih dan juga epic, sangat epic. Tapi ini juga bisa rawan hilang sih kalau nggak hati-hati menyimpannya. Untuk menyimpan clutch throttle ini, kalau nggak hati-hati ya bisa hilang. Dan di sini kita buka, ada modul eksternalnya, kita akan buka. Nah, di sini kita bisa memasang modul eksternal untuk menambah konektivitas dari antena Radio Master Pocket ini sendiri. Jadi kita bisa menambah kekuatan sinyal dari antena Radio Master Pocket ini. Oke, kita tutup lagi. Oke, nah, sudah tertutup, pastikan kencang. Nah, di sini juga ada button lagi. Di sini ada button SB yang biasanya digunakan untuk menyalakan motor. Jika kita menyetingnya untuk menyalakan motor, dan sini ada switch untuk biasanya diisi untuk engine on atau acro mode, idle mode, turtle mode. Dan di sini ada yang digunakan biasanya untuk tombol menyalakan buzzer ataupun GPS. Dan di sini ada button untuk buzzer, biasanya digunakan untuk buzzer, tapi kita bisa adjustable lebih, untuk settingnya lebih bervarian lagi. Dan sini untuk gyro dari si throttle ini kita bisa setting melalui roll ini. Dan sini ada USB Type-C dan jack point 2.0 untuk mendengarkan suara. Dan juga ini ada Type-C untuk main simulator di komputer. Dan di sini ada slot micro USB ya, ini untuk menyimpan data ya, yang data kita sendiri untuk masukkan ke dalam remote, seperti sound, gambar, dan juga tampilan yang kita bisa custom sendiri untuk remote ini. Dan ini adalah USB Type-C untuk kita charge baterai yang ada di dalam remote ini. Jadi kita tidak perlu melepas baterainya untuk nge-charge remote. Jadi kita bisa langsung charge baterai melalui remote. Jadi kita tidak perlu membeli converter untuk cas baterai itu secara terpisah tanpa melalui remote. Dan sini juga ada jack audio 2.0 juga untuk merekam audio. Ya, sangat simpel sekali, sangat nyaman sekali untuk digenggam. Di ukuran tangan saya yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, ini sangat pas. Langsung saja kita coba ya. Kita ambil dulu ini untuk jacknya, kita pasang. Jangan sampai terlalu kuat ya, nanti bisa patah. Nanti kalau patah ini repot, nggak ada yang jual kalau patah. Nggak ada sih, tapi harus mengganti seluruh throttle-nya ini. Jadi pasang secukupnya mungkin, sekuat mungkin, dan jangan terlalu kencang. Oke. Kebetulan ini sudah saya kalibrasi untuk gyro-nya. Oke, bisa kita nyalakan dari remote Radio Master Pocket ini. Welcome to HTX. Switch warning. Nah, sudah nyala, ada switch warning, jadi kita harus menekan throttle dan juga tombol pitch. Mode GPS. Dan ini adalah tampilan Radio Master Pocket yang sudah saya setting sebelumnya. Jadi ini untuk LED-nya sudah saya modul. Jadi saya sudah membuat modulnya.
dan ini sudah saya pakai dan sudah saya gunakan untuk main simulator, dan remote ini sangat nyaman. Kita lihat di sini, dilihat di modul, di sini terdapat banyak sekali modul yang bisa kita buat dan bisa kita pakai untuk berkreasi di modul ini dengan setting-settingan yang ada di button-button remote Radio Master Pocket ini. Dan ini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuat modul lagi. Jadi saya kembali, dan sini adalah setup untuk remote Radio Master sendiri yang bisa kita sesuaikan. Oke, untuk full health setup, untuk flight models dan input stand fill 100 PLI, RTH dan ROM. Oke, kita coba untuk button button SA atau SE. Saya gunakan untuk menyalakan motor, jadi arming. On. Nah, saat tombol ini ditekan, maka tombol ini akan start. Dan untuk mengalihkan motor, kita tinggal menekan tombol ini kembali. Nah, maka akan reset kembali. Dan tombol yang ini saya gunakan untuk saya lupa antara ini sama ini, mungkin buzzer. Saya gunakan untuk buzzer. GPS. Untuk GPS. Saya gunakan untuk GPS. Ya, ternyata ini buzzer. Buzzer active. Oh ya, benar. Ini adalah buzzer dan juga GPS. Untuk GPS saya sangat rekomendasikan untuk taruh di port SE, tombol SE. Ya, mungkin bagi sebagian orang mungkin rawan terpencet ya, karena rawan terpencet, wah itu sangat bahaya untuk drone kita, bisa jatuh nanti. Buzzer active. Dan kenapa saya taruh buzzer di sini? Sebenarnya bagi kebanyakan orang ini ditaruh sebagai button untuk menyalakan LED Buzzer active. dan juga menyalakan lampu pada drone yang support LED. Jadi biasanya kalau tidak digunakan, remote ini atau settingan ini digunakan sebagai buzzer. Buzzer active. Dan untuk turtle mode di sini saya letakkan di port SD, di port paling akhir. Return to home. Untuk virtual tour home turtle mode. Dan di sini ada Angle mode. angle mode di port paling akhir, dan di sini ada 3 stack ya. Untuk dua port ini ada 3 stack tahapan button. Jadi yang paling akhir ini adalah Air mode. Air mode. Angle mode. di tengah angle mode dan air mode, di tengah air mode, di nomor 3 angle mode, dan di nomor 1 Air adalah mode. Acro mode on. acro, di mode acro. Nah, untuk langkah-langkah penerbangan biasanya kita kalibrasi dulu gyro dan akselerometer. Untuk kalibrasi akselerometer kita bisa lakukan stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Untuk kalibrasi gyro kita bisa gunakan stick kiri pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Dan ini untuk kalibrasi gyro dan akselerometer. Sejauh ini saya menggunakan remote ini untuk simulator cukup puas dan cukup enak untuk dipakai. Dan ini sangat recommended banget untuk kalian yang lagi cari remote drone FPV yang low budget tapi masih sangat mumpuni untuk dipakai, dan juga sangat lengkap untuk switchnya, cukup lengkap untuk buttonnya. Untuk remote dengan sekecil ini switchnya yang sangat lengkap menurut saya, dan sangat worth it untuk dibeli di harganya yang 1 jutaan kecil. Ataupun kalian juga bisa mendapatkan, kalau hobi bisa mendapatkan harga di bawah 1 jutaan ya, kisaran 900 sampai 800 ribu rupiah. Oke, sekian dari saya untuk review Radio Master Pocket YLRS Yellow ini. Saya pilih warna ini sangat keren, perpaduan yang drone yang akan saya rakit untuk depannya. Ditunggu ya untuk perakitan drone, progres perakitan drone saya untuk kedepannya. Saya sedang mengusahakannya supaya itu bisa tercapai dan kita bisa mencobanya dan mereview sama-sama untuk drone FPV-nya. Rencana saya akan merakit menggunakan frame SpeedyBee B35, atau alternatifnya saya menggunakan Gap RC Cinebot 35. Nah, frame ini juga sama-sama menggunakan 3,5 in yang bertipe Cinewop, yang
yang sangat cocok untuk freestyle dan juga kegiatan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke, sekian dari saya untuk review dari Remote Radio Master Pocket YLRS versi Yellow ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun review saya yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya Bimas, aka my channel Bimas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian semua terbaik.